Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tabik pun, nama saya Renaldi Febrian Aholongan dengan nomor NPM 2017061002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas daripada mikroteknik hewan, yakni eh, menyediakan presentasi terkait imunohistokimia, yang mana kali ini saya mengangkat judul penilaian TNF alfa pada hati mencit jantan setelah pemberian ekstrak etanol manggis Garcinia mangostana L dengan metode imunohistokimia. Yang pertama ya ini bab pendahuluan. Jurnal yang saya kutip di sini adalah jurnal yang dibuat oleh Nora Maulina berjudul Penilaian TNF Alpha pada hati mencit jantan setelah pemberian ekstrak etanol Garcinia mangostana L dengan metode imunohistokimia. Pendahuluan, glutamat umum digunakan dalam bahan masakan, namun memiliki efek yang kurang baik untuk kesehatan, terutama bagi organ hati atau hepar pada jangka waktu panjang. Hal ini dikarenakan karena glutamat yang dikonsumsi akan diubah menjadi molekul sederhana yang akan dialirkan melalui pembuluh darah dan akhirnya akan didistribusikan ke organ hati dan terjadilah biotransformasi menjadi bahan tidak aktif. Adanya gejala-gejala ini ditandai dengan diproduksinya enzim-enzim pereduksi glutamat seperti SGPT, ALT, dan SGOT. Tujuan Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol manggis terhadap fungsi hati mencit yang telah diberi glutamat. Kemudian bab selanjutnya metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain kandang mencit dan perlengkapannya, jarum gavak untuk cekok tikus, timbangan, sekam padi, seperangkat alat pemeriksaan dengan teknik imunohistokimia, timbangan tikus, gelas arloji, spuit 1 mili, bak bedah dan dissecting set, cawan Petri, bata pengaduk, handscoon, masker, kertas mili, dan mikroskop binokuler. Untuk bahan yang digunakan antara lain perikarp, yaitu bagian dalam kulit manggis yang telah dideterminasi, hewan coba mencit jantan, strain DDW umur 8-12 minggu dengan berat badan 25-30 gram, berasal dari berasal dari eh, peternakan yang sama atau dibesarkan secara bersamaan. Kemudian pakan standar mencit berupa pelet dicampur jagung halus dengan perbandingan 2:1 antara pelet dan jagung halus. Prosedur kerja pada praktikum kali ini akan langsung saya jelaskan di bagian eh, penggunaan teknik imunohistologinya. Setelah dilakukan deparafinasi, slide memakai 3 larutan silol, 1, 2, dan 3, masing-masing selama 5 menit. Kemudian dilakukan proses rehidrasi untuk menghilangkan sisa silol dengan menggunakan larutan alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 80%, dan alkohol 70% masing-masing selama 4 menit. Atau bisa dibilang rehidrasi bertingkat. Kemudian dicuci di bawah air mengalir selama 5 menit. Masukkan slide ke dalam mesin pengering. Kemudian diatur setup preheat dengan suhu 65 derajat Celcius. Running time eh, dalam suhu 98 derajat Celcius selama 15 menit. Ditunggu sampai kurang lebih 1 jam. Setelah slide mengering, dengan menggunakan spidol papen, preparat yang ada di slide dilingkari agar pada saat penetasan antibodi atau cairan lainnya tidak keluar melewati batas lingkaran papen tadi. Slide dimasukkan ke dalam larutan buffer salin atau TBS dengan pH 7,4 selama 5 menit. Kemudian dilakukan blocking dengan peroksidase selama 5-10 menit.
Kemudian kembali cuci dalam larutan tris buffer salin dengan pH 7,4 selama 5 menit. Blocking kembali dengan normal horse serum atau NSH 3% selama 15 menit. Cuci dalam larutan tris buffer salin pH 7,4 selama 5 menit. Setelah itu barulah diinkubasi dengan antibodi TNF alpha NBP 16721 PAB dengan besar unit 0,05 mg masing-masing selama 1 jam. Kemudian cuci kembali ke dalam larutan tris buffer salin atau TBS pH 7,4 atau Twin 20 selama 5 menit. Kemudian simpan ke dalam rak slide selama 30 menit. Setelah itu slide kembali dicuci dalam larutan tris buffer salin atau Twin 20 selama 5-10 menit. Kemudian slide ditetesi dengan kromogen diaminobenzin atau DAB dan substrat chromogen solution dengan pengenceran 20 mikroliter DAB berbanding 1000 mikroliter substrat. Dapat bertahan 5 hari di suhu 2-8 derajat Celcius setelah di mix selama 5 menit. Dicuci kembali dengan air mengalir dan lakukan pewarnaan dengan hemaktoxylin masing-masing selama 10 menit. Sediaan tersebut dicuci di bawah air mengalir selama 5 menit. Celupkan slide preparat ke dalam lithium karbonat 5% dalam aqua selama 2 menit. Cuci dengan air mengalir dan kembali dilakukan proses pengeringan cairan sebelumnya dengan proses dehidrasi menggunakan alkohol 80%, alkohol 96%, dan terakhir alkohol absolut atau dilakukan dehidrasi bertingkat masing-masing selama 5 menit. Kemudian clearing dengan larutan silo 1, kemudian silo 2 dan silo 3 masing-masing selama 5 menit. Kemudian di-mounting dan ditutup slide preparat dengan cover glass dan preparat siap dilihat atau dinilai. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut. Dari sini bisa kita lihat bahwa pemberian ekstrak manggis eh, dapat mempengaruhi kadar monosodium glutamat atau MSG yang terkandung dalam darah mencit. Sorry, dalam hepar mencit. Pembahasan. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa derajat kerusakan hati yang dinilai berdasarkan tampilan pewarnaan imunohistokimia TNF alfa menunjukkan perbedaan yang bermakna di antara kelompok perlakuan pada eh, yang lebih kecil daripada 0,05. Tampilan imunohistokimia TNF alfa yang tertampil paling kuat adalah pada kelompok perlakuan P1 yang mendapat MSG selama 21 hari. Pada kelompok perlakuan P2 yang mendapat ekstrak etanol kulit manggis selama 14 hari. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan P1 dengan kelompok perlakuan P2 dan kelompok perlakuan P3. Namun tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan P2 dengan kelompok perlakuan P3. Oke. Gambaran histopatologi hati dinilai dengan tampilan pewarnaan imunohistokimia TNF alfa yang terberat adalah terdapat pada kelompok mencit yang hanya mendapatkan MSG selama 21 hari atau kelompok perlakuan P1, di mana kelompok P1 ini menunjukkan tampilan imunohistokimia TNF alfa pada hati yang paling kuat dibandingkan dengan kelompok perlakuan lainnya, yaitu kelompok perlakuan P2 dan kelompok perlakuan P3. Perbaikan gambaran histopatologi hati yang dinilai berdasarkan tampilan pewarnaan histokimia TNF alfa terdapat pada kelompok yang mendapat ekstrak etanol kulit manggis selama 14 hari setelah pemberian MSG 21 hari. Yang mana di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar TNF alfa yang ditunjukkan dari hasil, berarti semakin banyak pula kerusakan hepar mencit tersebut, yang mana
dengan pemberian etanol kulit manggis ini selama 14 hari terbukti eh, terbukti dapat mengurangi angka TNF alfa yang eh, muncul dengan cara perhitungan yang mana hasil perhitungan tersebut menunjukkan adanya bukti bahwa eh, kelompok P1 dengan kelompok P2 dan P3 memiliki perbandingan yang jauh. Sementara kelompok perlakuan P2 dan 3 tidak ada perbandingan yang begitu berarti. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kiranya semoga presentasi ini boleh menjadi eh, tambahan pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini.